Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sungguh bahagia hari ini kita semua bisa hadir, semua leaders human capital eksekutif di Indonesia. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah SWA, SWA Networks, Pak Kemal Gani, dan seluruh jajaran manajemen untuk kerjasama yang luar biasa ini sejak 2014 dalam penyelenggaraan Best Company in Creating Leaders from Within yang sudah memasuki tahun ke-7 di tahun ini. Dan juga selamat untuk para pemenang dan senang sekali hari ini para pemenang bisa sharing kepada semua peserta conference. Dan sesuai dengan temanya adalah Leadership Resilience and Agility in the Wave of Digital Transformation. Kalau saya perhatikan di sini, kalau kita berbicara mengenai the five priorities dari Human Capital and Leadership Survey, kabar baiknya adalah hari ini tuh kita akan mendengarkan yang pertama kali, ya. Apakah kita optimis atau kita pesimis atau kita not sure? Jadi hasil survei yang dilakukan oleh NBO di November 2021 dengan ratusan C-level senior HR dan first line HR, ternyata 76% daripada organisasi itu sangat optimis, ya. Dan ini mereka mengatakan bahwa ini adalah kabar baik karena perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah mulai positif secara company performance. Jadi apa yang menjadi the five priorities of 2022 Human Capital and Leadership Resilience? Prioritas yang pertama itu adalah yang disebut dengan creativity dan innovation. Ya, jadi sebagai leaders kita mengalami 3 tantangan yang terbesar. Jadi kalau kita ngelihat dari creativity innovation itu adalah 59%, kemudian tech dan digitalization itu adalah 55%, dan grow itu adalah 46%. Ini semua sebetulnya dipengaruhi oleh perubahan dan digital era. Dan semua organisasi di global maupun di Indonesia itu butuh yang namanya kreativitas sama inovasi. Dan source daripada creativity ini adalah people. Nah, itu sebabnya kenapa creativity dan innovation itu menjadi top skill di 2022. Dan ini align sekali dengan top skill 2025 dari World Economic Forum. By end of 2021, di NBO sendiri, Creative Leadership Program itu merupakan salah satu yang paling diminati atau paling dipilih. Ya, jadi ini align sekali dengan hasil research maupun survei dari NBO. Prioritas yang kedua, ya langsung, ya. Di prioritas kedua ini adalah teknologi platform, ya, leadership and people development dan agile team. Tech di angka 71% menduduki urutan pertama. Karena di 2022 ini banyak sekali organisasi akan invest di teknologi. Sedangkan di nomor 2-nya adalah learning and people development 65%. Dan ini sangat berkaitan karena saat ini pada saat kita mengadopsi teknologi baru, maka perlu yang namanya upskilling dan reskilling. Dan yang terakhir itu adalah yang disebut dengan agile team. 43%. Nah, task force di perusahaan itu sekarang semakin banyak. Saya percaya semua Bapak Ibu mengalaminya ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah itu adalah agile sector ataukah itu adalah BAU. Priority yang ketiga adalah productivity dan leadership development. Pandemi mengubah irama kerja. Dan produktivitas harus ditingkatkan, bahkan banyak perusahaan sekarang baik secara online maupun offline itu memasuki yang disebut dengan hybrid working environment. Dan kita butuh yang namanya 2 komponen terbesar ini, yaitu meningkatkan productivity di 55% dan leadership development di 50%. Ya. Sekarang kita boleh lihat bagian yang leadership people development. Ya, saya akan masuk langsung ke ininya aja ya, summary-nya ya.
Jadi 60% of respondents itu agree bahwa leadership development itu should be the focus of HR, learning and development program itu should be equip future leaders and drive growth in your organization. Artinya ini memang PR kita bersama. Ya, next slide, yaitu mengenai leadership style nomor 1 menjadi reasons why leaders fail. Karena kalau kita melihat ini is a must question, ya, dan kita selalu bertanya, what is the most significant reason why leaders fail? Dan 5 tahun yang lalu mungkin kita akan menjawab bahwa itu adalah lack of vision. Namun respondents di 2021 ini mengatakan bahwa leadership style yang menjadi masalah. Jadi memang berat ya untuk menjadi leaders di masa pandemi. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Terus dilanjutkan dengan yang namanya poor communication di 49% dan juga cannot build teams. Nah, skills apa aja yang perlu dimiliki? Kita next slide ya. Ini hasilnya luar biasa nih. Ya, cocok banget nih Pak Kemal dengan ini ya tim yang dari SWA. Hasil survei NBO mengatakan bahwa leaders need to be resilient dan adaptable in the new world of works. Jadi luar biasa ternyata sangat align dengan tema daripada conference ini. Jadi saat kita di Thomas International melakukan assessment daripada high potential threat indicator, kita mengukur yang namanya leadership potential. Dan di sana kita juga mengukur yang namanya resilience dan adaptability. Dan dapat disimpulkan bahwa definitely it is a must for leaders and organization itu untuk bisa thrive. Jadi skill yang sangat penting untuk 2022 itu adalah resilience and adaptability, creativity and innovation, dan communication, dan lain-lain sebagainya. Next slide. Untuk di next slide ini saya ingin menghubungkan antara survei yang dilakukan oleh NBO dengan Josh Bersin, ya, yang mengatakan bahwa di dalam HR Prediction 2022-nya ini, HR leaders menjadi sangat expert, ya. Karena kenapa? Pada saat pandemi kita menjadi banyak berhubungan dengan empati, flexibility, empowerment, urusan prokes dan sebagainya. Nah, di 2022 ini HR itu kan harus tetap bisa mengembangkan fokus ke human centered leadership. Karena itu yang akan membuat kita bisa menjadi role-nya kita untuk mendukung C-level untuk bisa lead the people. Jadi supaya bisa they will drive the business focus. Jadi people first, business second, dan people as the purpose of the business. Sekarang kita masuk ke learning and development. Di dalam survei NBO kita juga menanyakan kondisi 2 tahun ini telah mengubah banyak sekali metode pengajaran. Nah, di Indonesia hasil survei mengatakan bahwa 62% menginginkan adanya blended learning. Dan masih ada 21% yang masih suka sekali dengan training offline. Dan di NBO sendiri kami memberikan solusinya itu adalah blended learning yang dihubungkan dengan customized training dan LinkedIn learning juga, sehingga perusahaan itu bisa menggunakan teknologi yang mereka miliki untuk membentuk future leaders dalam bagaimana caranya kita membuat secara human capital strateginya itu benar-benar align dengan bisnis objektif. Nah, nanti An Lo itu akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perusahaan LinkedIn menggunakan teknologi yang mereka miliki dan membuat future leaders itu dalam building exceptional leaders to learn in the hybrid environment. Ini pasti menarik karena kebetulan memang kita meminta An Lo yang memang berasal dari talent development. Ya, jadi bukan dari sales. Priority yang keempat adalah speed and technology change and mindset. Jadi banyak perusahaan yang ingin melakukan digital transformation, namun ternyata tidak gampang. Dan tantangan yang terbesar ini adalah 67%. Karena kecepatan daripada teknologi berubah, jadi banyak yang mulai mengganti learning management system-nya.
karena sudah tidak sanggup untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan yang luar biasa adalah 63% itu tantangannya itu di mindset. Jadi ini menarik karena saat terjadi uncertain times, program yang paling dicari adalah grow mindset dan managing change in uncertain times. Jadi sebagai leader, kita sering dituntut untuk merekrut orang, harus merekrut orang secepat mungkin kan. Dan waktu itu saya terinspirasi dengan salah satu CEO yang mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan mereka berhasil mendapatkan 29 new professional hiring. Dan biasanya mereka menggunakan cara lama. Dan ternyata teknologi LinkedIn Recruiter itu jauh lebih cepat. Ya. Terus kemudian kita masuk ke berikutnya mengenai bagaimana kita bisa consider to be essential di dalam digital transformation. Jadi di slide ini saya ingin highlight bahwa untuk melengkapi digital transformation perlu yang namanya kompetensi dan capabilities. Dan banyak teman-teman perusahaan ya yang sudah mulai melakukan pembaharuan kompetensi menuju pada digital savvy sama digital leadership. Dan sekarang ini banyak juga perusahaan BUMN yang sudah mulai masuk dalam proses. Nah ini hari ini saya senang sekali, terima kasih sekali bagi para pemenang daripada Best Companies in Creating Leaders from Within akan sharing ya bagaimana proses leadership dan transformasi mereka. Ya, oke. Berikutnya ya, hasil survei mengatakan bahwa 37% yang sudah memiliki baru 37% yang memiliki digital leadership development yang kuat. Artinya masih banyak ruang untuk improvement. Dan ini yang terakhir ya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu banyak sekali perusahaan yang mengatakan ingin mengubah culture perusahaan. Ternyata setelah disurvey hasilnya adalah priority yang kelima itu adalah culture dan communication are crucial for productivity and performance. Dan pandemi kan telah mengubah banyak dan kultur perusahaan apakah masih relevan dengan kondisi sekarang. Jadi way of work, shifting culture untuk bisa membuat organisasi menjadi lebih performance, menjadi lebih sustainable. Jadi our grow itu adalah to build a best place to work, to perform, mengembalikan adaptability, flexibility, speed of innovation, dan agile culture. Jadi in summary, untuk top 5 priorities for 2022 human capital dan leadership resilience, yang pertama itu adalah creativity dan innovation. Kedua itu adalah teknologi, platform, dan learning people development and agile team. Productivity dan leadership development adalah priority ketiga. Yang keempat adalah speed of technology change dan mindset. Dan yang terakhir adalah culture dan communication. Jadi saya tutup di slide saya yang terakhir. Kami NBO Indonesia merupakan perusahaan mitra consulting yang saat ini specialize di digital human capital dan e-learning solution dan talent management dengan partner Thomas International dari UK dan LinkedIn dari US. Jadi ingin mengajak tim untuk to take employee experience to the next. So develop stronger leadership, focus on building the new culture, nurture your talent and leaders from within, dan all the best for 2022. Terima kasih. Thank you.